firman-Mu. Berkata bersama. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat mahal, ku mengangkat tanganku
kami Tuhan. Kami rindu untuk dijamah oleh Tuhan. Kami datang dengan hati yang terbuka, hati yang sungguh-sungguh, merindukan jamahan Tuhan terjadi di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Apa yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan Engkau tahu. Hanya firman Tuhan yang menjawab setiap doa dan kerinduan setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk kami mendapatkan sesuatu yang baru, yang mendatangkan kekuatan dalam kehidupan kami dalam menghadapi situasi dunia ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu ya dan amin. Haleluya. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan penolong kami. Engkau Tuhan dan Raja kami yang ada di tempat yang maha tinggi. Engkau sanggup Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Biarlah kami menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang berpegang teguh dan menyerahkan sepenuhnya. Setiap masalah kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka hati sungguh-sungguh, kami buka pikiran kami sungguh-sungguh. Kami mau fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Haleluya. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan kami siap diberkati. Haleluya. Katakan amin. Yang siap diberkati katakan amin. Yuk sekali lagi ya, supaya semangat gak dingin. AC-nya hanya satu ya, jadi saya lumayan kedinginan ya. Saya berusaha untuk mengangkat tangan, untuk mengangkat hati, supaya saya punya semangat, badan saya panas ya, tidak kedinginan ya. Saya minta saudara jawab dengan angkat tangan saudara. Saya lihat dulu tangan-tangan yang terangkat. Haleluya, tidak ada satupun yang tetap di bawah ya. Puji Tuhan, turunkan tangan dulu. Yang siap diberkati katakan amin. Yang siap diberkati katakan amin. Haleluya. Yuk tepuk tangan. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini. Haleluya. Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita kesempatan. Yang bekerja boleh libur. Amin. Ya, yang sekolah libur. Amin. Tapi saudara tidak kemana-mana, nggak ke sana-sana, ya. Tetapi saudara ada ke sini, ya, di rumah Tuhan. Artinya kita merindukan setiap kita dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam Alkitab kita. Langsung saja di dalam kitab Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13, kita akan membaca mulai ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Haleluya. Yesus memberitakan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hak kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada tabang-tabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka.
Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil semuanya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih. Saudara bisa lihat sebuah tayangan ini. Kita luar biasa. Saudara bisa lihat ya. Saya akan tanya, siapa yang belum pernah melihat gambar ini sebelumnya? Angkat tangan. Saudara sudah bisa jawab dalam hati dulu. Itu apa ya itu? Sudah kenal? Sudah kenal? Ya belum ya. Itu ada tulisannya itu KFC. Ada di Magelang ya? Ada di Magelang ya? Di sini ada anak kecil. Ya, Tio. Nah, Tio udah tahu itu. Oh ya. Apa itu Tio? Hah? KFC ya. Semua orang tahu yang namanya KFC. Nah, bahkan sudah pernah makan KFC. Walaupun sekali. Banyak orang mengenalnya. Kita tidak pernah menyadari. Ya, ini sudah ada dari zaman kita kecil, tapi di luar negeri. Ya. Kalau saya melihat biodata KFC ini luar biasa. Ya. Ini didirikan oleh seorang yang bernama Harlan David Sanders. Ini seorang kolonel. Dia bekerja di sebuah bengkel. Dia sempat bekerja di sebuah bengkel mobil gitu ya. Karena dia senang masak suatu hari, dia membuat ayam KFC. Ya. Karena kebetulan David Sanders ini dia ada di kota Kentucky, ya, di sebelah tenggara Amerika Serikat. Dia coba membuat atau menggoreng ayam ini, ya, ayam aslinya seperti apa gorengan itu saya nggak tahu ya. Tapi ditantumkan di biodata itu bahwa dia membuat masakan ayam goreng. Dan dia berusaha ada di sekitar bengkel. Ya, karena dia bekerja di bengkel. Kalau ada waktu istirahat, dia coba tawar-tawarkan orang-orang yang ada di bengkel itu. Bahkan di depannya itu ada pom bensin. Ya, dia belajar untuk menawarkan dagangannya. Rupanya orang yang lewat dari luar kota untuk mengenal tempat ini. Yang kenal, jadi terkenal namanya ayam Kentucky karena ada di kota Kentucky, awalnya di Amerika Serikat. Lalu mulailah terkenal dari mulut ke mulut, terus dari kota ke kota di seluruh Amerika Serikat membuka yang namanya KFC. Yang saya ingin belajar dari ini sesuatu yang dia lakukan dengan kesederhanaan. Itu kalau dengan tekun terus diajarkan, sepertinya itu hal yang sangat sederhana, cuma ayam goreng. Kalau sekarang enggak, wah apa aja ya. Tapi pada waktu itu
sampai saat ini tetap berdiri. Ya, dan saya boleh lihat itu laris banget. Bapak Ibu Saudara yang saya pengen belajar dari kisah ini. Ini satu kisah yang nyata, Bapak Ibu. Mereka dari hal yang sederhana, ketika mereka tekun melakukan, ini cabang masuk Indonesia itu dari mana tempat ada, dan sampai saat ini masih berjalan. Ketika Yesus mengajar perumpamaan tadi yang sudah kita baca, ayat yang ke-32 itu menyatakan bahwa memberikan perumpamaan itu tentang biji sesawi. Ya, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Benih itu kita tahu ya, benih itu sangat kecil. Dikatakan firman Tuhan dengan jelas, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis. Tetapi apabila sudah tumbuh, ya, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Rupanya ini memang sayuran, ya, yang diumpamakan oleh Yesus. Memang benih itu benih sesawi yang paling kecil di antara benih sayuran. Tetapi apabila benih ini tumbuh, ya dikatakan firman Tuhan, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Lebih besar dari sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, firman Tuhan katakan. Ya, apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Heran ya? Kita bisa bayangin ya, sesawi bisa jadi pohon, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada tabang-tabang. Ini menjadi suatu pohon yang luar biasa. Ya, ini satu perumpamaan yang Tuhan jelaskan kepada saudara dan saya pagi hari ini. Hal kerajaan surga, ya, itu seperti itu. Benih sesawi yang kecil, pelajaran yang indah untuk kita tidak meremehkan hal yang kecil. Nah, belajar untuk kita tidak meremehkan dari hal yang kecil, hal yang sederhana. Saya tadi tayangkan KFC itu, ya. Kita saat ini hanya bisa menikmati, kita tidak pernah tahu sejarahnya ini sampai seluruh Indonesia itu bisa hal itu luar biasa. Bahkan di Australia, di Sydney pun ada yang namanya tetap KFC, tidak berubah. Ini satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu belajar dari perumpamaan supaya kita tidak meremehkan dari hal yang kecil, soal hal yang sederhana. Bapak Ibu, ini dikisahkan ketika Yesus pelayanan. Ya, Yesus pelayanan itu Yesus banyak yang menolak. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, kepunyaan Yesus, yaitu datang di sebuah perkumpulan persekutuan anak-anak Tuhan. Ya, kepunyaannya anak-anak Tuhan. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap pelayanan kita belajar, ya. Kita belajar dari hal yang kecil. Manusia itu senangnya, ya, senangnya melihat hal yang besar. Sulit untuk dijangkau hal-hal yang besar. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kepada setiap kita untuk kita jangan meremehkan dari hal yang kecil. Ya, kalau saya boleh cerita
ceritakan, saya boleh merenungkan pelayanan Yesus di dunia ini. Dia datang kepada kepunyaannya, tetapi orang-orang di situ tidak menerimanya. Bayangin saudara, tidak diterima, ditolak. Bahkan ketika Yesus tampil di depan banyak orang yang menolak dan tidak mau menerima. Ketika Nuh dia membuat berapa puluh tahun baru selesai. Nuh disuruh oleh Tuhan, suruh memberitakan pertobatan. Berapa tahun ya, sambil mengerjakan berperang. Nuh itu selalu memberitakan bertobatlah. Hasilnya apa? Nggak ada yang ini sulit sekali. Ya. Hal yang kecil melalui Nuh memberitakan Allah memusnahkan. Sepertinya dihabisi oleh Tuhan. Tetapi dari Nuh, keturunan Nuh, saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan diciptakan, ya saudara ini sudah diciptakan oleh Allah sejak dari katanya. Saudara sudah dipilih untuk menjadi umat kepunyaannya. Dan sampai sekarang pelayanan Yesus walaupun ditolak, ya, ketika Yesus mati dan dia bangkit, Rasul Paulus tampil. Dan sampai saat ini, kalau bisa dihitung, kira-kira 3,4 miliar anak-anak Tuhan itu bisa dikatakan 33% sudah menjadi anak-anak Tuhan. Itu dari hal yang kecil. Ya, saya kalau boleh melihat nanti kita bulan Agustus kita merayakan, ya, ulang tahun gereja ini berdiri. Dulu dari kecil, ya. Saya pernah pelayanan di kaum muda, ya, dulu suami ketua kaum muda. Ada beberapa kaum muda di situ, 5, 10, 15. Ya. Pada waktu ada KKR kaum muda, itu panitia itu ada 6, ya. Panitia itu ada 6. Kau udah datang, ayo kita KKR. Yang datang berapa? 6. Ternyata 6 itu panitia tok, nggak ada yang lain yang datang. Kita nangis, ya, kita panitia nangis, nggak ada yang datang. Bapak, itu kita dulu yang nyanyi saya. Dan ada beberapa di situ yang jadi panitia itu ada yang datang dengan keyboard yang sederhana. Mulai dari yuk kita doa dari kita kurang tenangan, berpuasa. Ya, besok yang datang, yang besok ini kakaknya 3 hari, ya, di 4 kaum muda, ya, ini rajin sekali, kan. Lalu besok yang datang tambah 1, ya. Jadi 8 orang. Mulai dari sederhana, dari hal yang kecil, terus kita berdoa, tekun di dalam pelayanan. Pelayanan tidak perlu tepuk tangan, artinya kamu hebat pelayanannya, tidak perlu dan seperti itu. Tapi dengan tekun kita tahu bahwa Yesus pun ditolak. Tetapi dengan tekun pelayan hamba Tuhan terus memberitakan Injil dengan sukacita sampai saat ini. Saudara tetap ada di dalam rumah Tuhan. Ini semua karena Tuhan.
Setiap kita mungkin tidak ingin dikatakan kamu jemaat yang hebat, kamu jemaat yang luar biasa, anak-anak muda yang luar biasa. Kita pun sering alami yang namanya ditolak. Mungkin kita pun mengalami yang namanya ditolak di rumah tangga. Ada anak-anak yang ditolak. Saya mengalami 3 anak yang ditolak oleh keluarga. Dan dia punya sakit hati yang dalam. Saya bilang, engkau berharga. Tuhan pilih, bukan engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sudah pilih engkau. Itu satu hal yang sangat berharga, karena Tuhan ingin ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup. Kalau kita pelayanan nggak perlu, kita menunggu orang-orang tepuk tangan bagi kita. Tetapi saya percaya, kalau kita memperhatikan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, kau lakukan dengan setia, maka yang besar Tuhan akan lakukan dalam hidupmu, asal engkau setia dan meremehkan dari hal yang sederhana. Saya coba belajar dari kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari tentang biji sesat. Ya, jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Kalau engkau melakukan pekerjaanmu hanya sederhana, hanya sederhana. Kalau sekarang pakai online, ya, pakai online. Sebentar ada orang pesen, sebentar nggak ada. Sebentar ada orang pesen, sebentar nggak ada. Jangan kau berkecil hati. Ini kebenaran firman Tuhan menyatakan jangan remehkan dari hal yang kecil. Apa yang kita lakukan, yaitu kita jangan berkecil hati. Ya, aja tidak dianggap orang. Jangan berkecil hati. Ketika biji sesali yang kecil itu, ketika ia tumbuh, ia menjadi sebuah sayuran sayuran yang paling besar. Ya, dikatakan tadi dalam firman Tuhan ayat yang ke-32. Ya, ayat yang ke-32. Setelah menjadi sayuran yang paling besar, dan jika ia tumbuh, ia akan menjadi sebuah pohon. Itu perlu kita pelajari dan kita renungkan kebenaran yang Tuhan katakan dalam kisah, supaya kita tidak mudah berkecil hati. Ya, artinya berbesar hati. Ada Tuhan yang akan menolong setiap kita ketika kita mau tekun dalam segala sesuatu. Ketika pelajaran seorang perempuan atau seorang perempuan, seorang wanita, seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, yang meninggal suami ketika hidup bersama, itu hutangnya banyak, sehingga janda ini sangat sedih karena anaknya, yang kedua anaknya akan dijadikan budak, untuk diambil dijadikan budak. Lalu wanita, seorang perempuan ini, dia datang kepada seorang Nabi Elisa yang mengadukan seluruh keluhannya, seluruh penderitaannya. Nabi Elisa berkata, apa yang kau punya di rumah? Wanita ini menjawab, hanya buru-buru dengan sedikit minyak. Sepertinya wanita ini menjawab, hanya memang itu yang dia punya. Tetapi secara rohani, wanita perempuan ini, ya janda ini, melihat minyak itu sedikit, ya, yang mempunyai satu pandangan sepertinya minyak ini tidak berguna karena besok dia mau makan apa yang akan dilakukan. Tetapi pandangan Elisa, dia berkata bahwa minyak yang sedikit akan menjadi banyak, akan menjadi besar dan berguna untuk apa?
bisa melunasi hutang-hutang. Ini satu pelajaran yang indah bagi kehidupan kita. Ya. Wanita itu disuruh apa? Disuruh meminjam, ya, meminjam tempat tetangga. Tidak gampang, saudara. Ya, tidak gampang meminjam orang yang tidak punya apa-apa, punya hutang, yang meminjam buli-buli kosong. Kamu tuh mau pinjam itu seperti apa? Untuk apa? Ya, dia kumpulkan. Saya yakin kesulitan itu dihadapi oleh si janda. Tapi dia lakukan, tidak cukup satu, tidak cukup dua, tapi dia lakukan itu beberapa yang Tuhan sediakan bagi janda. Maka itu ketika kita menghadapi kesulitan, apakah kita mau tekun, ya, untuk mengalihkan hal-hal yang besar terjadi, tekun di dalam imannya untuk mendapatkan hal yang besar, sepertinya sederhana pun ya sulit. Tetapi percayalah, jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati, hargai setiap apa yang kecil, apa yang sedikit. Ya, pohon sesali, ya, sayuran sesali ini jika ia mau tumbuh, ia menjadi seperti pohon. Ya, dia jadi pohon. Pohon itu kalau dilihat dia bisa tinggi 4,5 meter. Bayangin seperti apa pohon. Itu sebuah perumpamaan pengajaran Yesus yang diajarkan bagi setiap kita. Jangan berkecil hati. Percayalah, jika engkau melakukan dengan setia dan tekun, apa yang terjadi di dalam kehidupan janda, ya, janda ini melakukan, ternyata minyak itu penuh dan disuruh. Dia harus membayar hutang mengenai uang. Tidak langsung Tuhan kirim uang, tapi Tuhan kirim usaha. Ayo, mujizat pasti terjadi. Jual, kumpulkan waktu, jual, kumpulkan waktu. Satu usaha dari yang sangat sederhana. Hutang itu bebas, bukankah itu mujizat Tuhan? Jika dilakukan dengan setia, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu ingin supaya kita melakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, 100% mengasihi Tuhan, 100% taat kepada Tuhan. Jangan separuh-separuh. Belajar, yuk belajar. Saya percaya setiap kita pasti berkat Tuhan. Ya. Melalui 5 roti dan 2 ekor ikan, melihat begitu banyak orang-orang yang menantikan berkat Tuhan. Ada seorang anak kecil yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Dari hal yang kecil, ketika Tuhan memberkati, bisa dinikmati oleh bahkan itu lebih, bahkan itu sisa. Mulai Yesus mengajari mulai dari hal yang kecil. Makanya kita belajar, yuk jangan berkecil hati. Belajar dari hal yang kecil, hal yang sederhana. Nanti Tuhan akan melakukan apapun pekerjaan, apapun sekolahnya. Kamu enggak, saya ingin sekolah yang terkenal. Ya, tetapi sepertinya Tuhan tidak izinkan. Engkau jangan berkecil hati. Dari situ ketika engkau melakukan dengan setia dan sungguh-sungguh belajar, Tuhan akan pakai engkau. Amin. Amin. Saya rindu setiap kita diberkati. Ya, belajar dari hal yang kecil, hargai, jangan remehkan
dari hal yang kecil, saudara bisa jadi bos tangki baju. Tapi dari itu saudara bisa menggerakkan. Amin. Pelayanan, orang-orang yang melayani tidak perlu kau mengharapkan orang tepuk tangan, tapi harapkan dengan tekun. Nah, aku mau kerja buat Tuhan, aku mau belajar memberi yang terbaik, bukan kerja sederhana, tapi Tuhan pasti memberkati. Engkau yang mau berjuang, engkau yang mau tekun, engkau yang bertahan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara yang bersama kita bersama. Terima kasih Tuhan pada pagi siang hari ini. Dalam akhir dari ibadah pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat pertolongan-Mu selama kami beribadah ini. Kami bisa menyelesaikan dengan baik dan kami percaya apa yang sudah kami persembahkan bagi Tuhan. Pujian penyembahan kami merupakan satu pujian penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan pujian yang menyenangkan hati Tuhan, itu membawa satu berkat dan sukacita bagi setiap kami. Kami persembahkan Tuhan semua bagi Tuhan. Bapa di surga, kami boleh pulang pada pagi ini Tuhan ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong bagi setiap kami di dalam permasalahan kehidupan kami. Kami mau memperhatikan hal kerohanian kami untuk kami menikmati kerajaan surga di bumi ini. Sebelum kami menikmati kerajaan surga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin kehidupan kami untuk kami kembali di dalam ibadah di tempat ini. Kami akan bergabung di dalam komunitas-komunitas kami. Kami berdoa untuk sekolah minggu, untuk kaum muda, remaja, untuk wanita, pria, lansia di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar sore nanti ada ibadah kembali. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau hadir di dalam ibadah. Dengan sukacita kami merindukan kuasa Tuhan terjadi. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang yang sakit disembuhkan. Kami pulang yang susah Tuhan hiburkan. Kami pulang yang kekurangan Tuhan akan melebihkan dari segala itu sukacita dan kemenangan. Kami percaya Tuhan, kami pulang disertai oleh berkat Tuhan. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan damai dan sukacita. Berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera akan menyertai dan melimpah di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam keluarga kami, di pekerjaan kami, di sekolah kami, di kuliah kami, melimpah dalam hidup kami. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput saudara dan saya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.